Hal itu malah menyulut emosi Yansin. Ia langsung mencekik Manning dengan mendekatkan wajahnya, seolah mau mencium Manning. Hal tersebut dipergoki oleh kedua rekan Yansin dan membuat mereka menjadi sangat canggung. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Kembali lagi di channel Bioskop Singkat, di mana di channel ini kalian akan memperoleh ringkasan drama-drama Korea serta drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai petualangan drama baru, yaitu drama Cina My Little Man. Pada part kali ini kita akan menceritakan alur episode 1 sampai 6. Namun sebelum lanjut, mari ya tombol merah di bawah jangan lupa ditekan ya guys. Dalam hitungan 3, 2, 1. Drama Cina My Little Man mengisahkan tentang Shen Manning, diperankan oleh Li Mozi yang terlibat kasus penculikan tak terduga. Secara tidak sengaja, Shen Manning bertemu dengan wanita yang mirip dengan dirinya. Dia adalah Zhuang Xinyang. Yan Xinsheng diperankan oleh Fan Xinxin. Ia adalah pria kuat dan misterius yang memaksa Shen Manning untuk menjadi tunangannya dan membantunya menyelesaikan sebuah misi di perusahaan keluarga Zhuang Xinyang. Di awal film kita diperlihatkan dengan laki-laki tampan dan misterius yang sedang sibuk mengurus bisnis rahasia dengan warga negara asing. Laki-laki itu bernama Yansin. Ia bekerja dibantu oleh kedua rekannya yang setia. Di sisi lain, Manning adalah mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian akhir berupa lukisan mawar merah kembar. Saat itu, Meina memberitahu Manning tentang legenda mawar kembar. Menurut legenda, mawar kembar ini tidak bisa hidup bersama selamanya. Salah satunya akan mati. Manning pun tidak mempercayai jika di dunia ini kita memiliki kembaran. Tanpa disadari, ternyata benar-benar ada seorang gadis yang wajahnya sama persis dengannya. Mereka bahkan hampir saja berpapasan. Gadis yang mirip Manning itu adalah Xinyan. Xinyan merupakan gadis dari keluarga konglomerat, namun ia selalu pindah ke beberapa negara demi menjaga keselamatannya dari orang-orang yang selalu mencoba mencelakai dirinya demi harta kekayaan yang ia warisi. Saat itu, Xinyan ditelepon oleh seseorang yang membuatnya terkejut karena ia mengira orang tersebut telah meninggal 17 tahun dalam tragedi kecelakaan. Tragedi 17 tahun lalu itu masih menjadi misteri. Tapi yang pasti, orang yang menelponnya adalah seorang pria yang sedang menunggunya di depan kampus dan mengajaknya untuk bertemu. Pada saat yang bersamaan, Manning diberitahu bahwa ada seorang pria yang sedang mencarinya. Pria itu bernama Lin Mufan. Ia mengaku bahwa diminta oleh ayahnya dan kakek Xinyan untuk menjemputnya kembali ke rumah. Namun Lin Mufan salah mengira karena wajah Manning sangat mirip dengan Xinyan. Manning terlihat ketakutan karena mengingat tentang legenda mawar, dan tepat saat ia kembali ke kampus, ia benar-benar bertemu dengan Xinyan, gadis yang sangat mirip dengannya. Mereka berpapasan tepat di depan lukisan mawar kembar merah. Hal buruk pun benar-benar terjadi. Manning diculik oleh seseorang. Di sisi lain, seorang pria memberitahu Xinyan bahwa ia melihat dirinya yang diculik. Di saat yang bersamaan, Xinyan pun melihat Manning dan langsung pergi menyelamatkan Manning. Manning diculik karena ia sangat mirip dengan Xinyan. Akhirnya, Xinyan pun berhasil menyelamatkan Manning. Namun mereka masih terus dikejar. Dan naas, mereka berdua mengalami kecelakaan. Saat itu, Xinyan melindungi Manning. Di saat yang bersamaan, Yansin pun langsung menyelamatkan mereka dan membawanya ke rumah sakit. Tetapi hal buruk terjadi. Nyawa Xinyan tidak terselamatkan. Yansin yang melihat mereka berdua sangat mirip pun terlihat sangat terkejut. Hanya Manning lah yang selamat dengan kedua matanya yang sudah rusak dan membutuhkan donor mata. Perasaan Yansin pun sangat hancur dengan kepergian Xinyan.
Dengan berat hati, akhirnya kedua mata Xinyan didonorkan untuk Manning. Beberapa hari kemudian, akhirnya Manning sadar dari masa kritisnya, di mana Manning dijaga oleh Yanxin. Ia sama sekali tidak mengenal pria tersebut. Namun Yanxin langsung memberitahunya bahwa ia adalah tunangan Manning. Saat itu juga Yanxin mengatakan bahwa Manning telah meninggal dan dirinya yang sekarang adalah Xinyan. Sontak saja Manning sangat histeris tidak terima atas apa yang Yanxin katakan, karena dirinya memang masih hidup. Pernyataan itu sampai membuat Manning ingin bunuh diri. Saat itu Yanxin memberitahukan bahwa kedua mata yang ada padanya adalah milik Xinyan. Maka Manning harus tetap hidup untuk seseorang yang sudah pergi demi melindungi dirinya. Kemudian Manning termenung. Ia mengingat tragedi kecelakaan itu dan mengingat pesan Xinyan yang memintanya untuk kembali ke bandar demi dirinya dan mengambil kembali bintang Yi dari Laut Biru, serta bertemu dengan Yanxin. Dan aksi bunuh diri itu pun diselamatkan oleh Yanxin. Di saat yang bersamaan, akhirnya ia memberitahu Yanxin bahwa ia bersedia untuk menjadi Xinyan dan kembali ke bandar. Karena Xinyan telah menyelamatkan hidupnya. Lalu Yanxin pun langsung mengulurkan tangannya yang disambut oleh uluran tangan Manning. Manning akhirnya kembali ke bandar. Ia menggunakan identitas sebagai Xinyan. Saat di rumah sakit, ia sudah diberitahu siapa Xinyan sebenarnya. Xinyan adalah keturunan konglomerat. Kakeknya adalah Zhuang Cheng'an, sang pendiri perusahaan terkenal. Ibunya Xinyan adalah anak kesayangan kakek Zhuang. Awalnya keluarga mereka baik-baik saja, hingga suatu hari Xinyan baru berusia 7 tahun. Kedua orang tua Xinyan mengalami kecelakaan mobil. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya menghilang. Sejak saat itu, kakek mengirim Xinyan ke luar negeri. Selama bertahun-tahun, Xinyan hidup dan tumbuh di luar negeri. Ia tetap harus kembali ke rumah dan mengambil apa saja yang menjadi hak ibunya di perusahaan. Sebulan yang lalu, perusahaan keluarga mereka mengalami krisis yang membuat kakek Zhuang jatuh sakit. Karena itulah, Xinyan harus kembali ke bandar untuk mewarisi dan menstabilkan perusahaan. Di sisi lain, Yanxin memaksa Manning untuk menghafal setiap detail informasi Xinyan. Tak peduli seremeh apapun informasi itu, dan dalam waktu yang singkat ia harus bisa mengingatnya. Yanxin juga mengancam Manning perihal kematian. Di perusahaan sedang ada rapat pemilihan CEO yang baru. Jia Kai meminta dirinya dipilih sebagai CEO yang baru. Di saat yang bersamaan, akhirnya Manning pun turut hadir di ruang rapat tersebut dan membuat seisi ruangan terkejut. Yanxin membawa Manning dan memperkenalkannya sebagai Yanxin, cucu kandung pertama Direktur Zhuang yang selama ini disembunyikan di luar negeri. Jia Kai tidak percaya dan menuduh bahwa itu adalah Xinyan palsu, karena selama 17 tahun Xinyan tidak pernah bisa dihubungi. Saat itu Manning terlihat sangat gugup. Namun Yanxin langsung membantunya. Di sisi lain, ada seseorang yang memang berencana untuk membunuh Xinyan. Namun ia mengira bahwa Xinyan masih hidup karena Manning yang bersedia menggantikan hidup Xinyan. Kemudian Yanxin membawa Manning ke rumah keluarga Zhuang. Namun tidak ada seorang pun di keluarga Zhuang yang tahu hubungan Yanxin dengan Xinyan. Mereka bahkan tidak mengenal siapa Yanxin. Dengan berakting romantis, Yanxin memperkenalkan dirinya sendiri sebagai tunangan Xinyan. Saat di rumah, Xinyan bertemu dengan bibinya yang menyambut dengan dingin dan sinis. Kemudian ia masuk ke kamar kakeknya yang sedang sakit parah dengan perasaan gugup. Namun akhirnya ia bisa menyesuaikan situasi saat itu. Di kamar, Manning melamun dan menyesali keputusan ini. Namun ia sangat kagum saat melihat isi kamar Xinyan yang sangat indah dengan begitu banyak koleksi baju, sepatu, tas, dan berbagai aksesoris mewah lainnya. Keesokan harinya, Manning sedang berjalan-jalan di taman tanpa menyadari ada penculik yang sedang mengintainya. Tepat saat itu juga, Mu Fan juga ada di sana dan langsung memanggilnya Manning. Dan Manning refleks bereaksi.
Dengan gugup ia menyangkal bahwa dirinya bukanlah Manning, tetapi Xinyan. Mufan tidak percaya, ia pun mencengkram tangan Manning, sembari menuntut identitasnya yang sebenarnya. Akhirnya, Mufan pun percaya ketika ia mencoba menelepon ponsel Xinyan dan ponsel tersebut ada di genggaman Yanxin tunangannya. Kemudian Yanxin membawa Manning ke kamar. Di sana ia mencengkram pipi Manning dengan kasar dan ngomelinya dengan kesal karena hampir membuat identitasnya terbongkar dan memperingatkannya bahwa dia sekarang adalah Xinyan. Saat itu Manning dengan penuh keberanian menanyakan perihal siapa dirinya dan apa maksud semua yang dilakukannya ini. Hal itu malah menyulut emosi Yanxin. Ia langsung mencekik Manning dengan mendekatkan wajahnya seolah mau mencium Manning. Yanxin dengan sinisnya memberitahu Manning bahwa ia tidak perlu mengetahui apapun. Ia hanya perlu menjadi Xinyan dengan baik. Di kamar, Manning sedang bersiap. Ia mengingat Xinyan yang hampir membuatnya berhalusinasi bahwa Xinyan ada di sana bersamanya. Saat itu, Yanxin pergi bersama kedua rekannya dengan meninggalkan Manning sendirian. Namun, situasi buruk terjadi. Kondisi kakek Zhuang tiba-tiba memburuk sehingga mereka semua harus pergi membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, karena kondisi kakek Zhuang yang kritis, ia memerlukan transplantasi ginjal. Karena itulah, keluarga kakek Zhuang diminta untuk melakukan uji sampel darah untuk menentukan siapa di antara keluarga Zhuang yang paling cocok untuk didonor darah. Mengetahui hal tersebut, Manning begitu syok dan gugup. Ia pun langsung menelpon Yanxin, tetapi tidak ada respon. Di sisi lain, ternyata Yanxin dan kedua rekannya sedang menyelidiki kecelakaan tabrak lari yang terjadi di masa lalu dan juga kecelakaan tabrak larinya Xinyan dan Manning. Tak lama kemudian di rumah sakit, para suster datang untuk mengambil sampel darah semua anggota keluarga Zhuang. Manning benar-benar gugup, tapi tak ada yang bisa dilakukannya selain membiarkan mereka mengambil darahnya atau dia akan semakin dicurigai. Di saat yang bersamaan, Yanxin dan kedua rekannya akhirnya ingin untuk mengecek rumah Zhuang. Dan dari CCTV lah mereka mengetahui seluruh keluarga Zhuang pergi ke rumah sakit. Dan dari situlah mereka mengetahui Manning sedang diambil sampel darah. Yanxin pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Manning. Akhirnya, Yanxin pun berada di rumah sakit. Ia langsung menarik Manning ke dalam pelukan dengan romantis. Lalu dengan cepat ia langsung membawa Manning pergi bersamanya. Saat mereka akan masuk ke dalam lift, disitulah rencana dijalankan oleh rekan Yanxin dengan bertujuan untuk menjatuhkan sampel darah Manning. Setelah sampel darah itu jatuh, Yanxin langsung meminta Manning membuka lengan bajunya untuk mengambil darah dan menggabungkan darahnya dengan darah Manning agar darah itu tidak berfungsi. Di malam hari, Manning benar-benar tidak tahan lagi dengan semua ini. Seketika itu pula, Manning dengan histeris menyatakan tidak bisa lagi memainkan sandiwara ini. Dia tidak bisa menjadi Xinyan. Manning benar-benar putus asa hingga dia tidak peduli saat Yanxin menyakitinya. Namun air mata Manning melunakkan hati Yanxin hingga akhirnya melepaskan tangannya dari leher Manning. Akhirnya Yanxin melemparkan paspor Manning dengan menyuruhnya kembali ke universitasnya besok. Kemudian karena rencana utamanya sudah gagal, Yanxin terpaksa harus menjalankan rencana keduanya, yaitu menculik kakek Zhuang. Di rumah, Manning sedang berkemas bersiap pergi. Namun dia tidak sengaja menemukan sebuah bros yang dititipkan Xinyan padanya sebelum dia meninggal dunia. Manning seketika langsung mengingat pengorbanan Xinyan untuk dirinya. Tepat saat itu juga, tak sengaja dia mendengar percakapan Jia Kai dan sekretarisnya tentang sampel darahnya Manning tidak berfungsi. Jia Kai memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk memaksa mereka menguji sampel darah itu sampai berhasil. Manning khawatir dan langsung menelpon Yanxin untuk memperingatkannya. Namun Yanxin tidak bisa dihubungi. Setelah harus berputar-putar demi menghindari para security yang mengejar mereka, Yanxin dan Yuan Shuai akhirnya berhasil sampai di parkiran.
Namun tepat saat itu juga tiba-tiba mereka harus bersembunyi karena kedatangan Jia Kai. Saat inilah mereka mendengar percakapan Jia Kai dan sekretarisnya bahwa ternyata mereka mengetahui tabrakan Xinian. Itulah yang membuat mereka mencurigai keberadaan Man Ning sebagai Xinian. Tapi tepat saat itu juga kaki kakek Zhuang terlepas dari ikatannya dan refleks menendang mobil sehingga menghidupkan alarm mobil yang sontak saja membuat Jia Kai curiga. Situasi itu hampir saja membuat Yanxin tertangkap basah. Namun hal itu digagalkan oleh kedatangan Man Ning. Kemudian Man Ning menyusul Yanxin dengan posisi yang sangat dekat. Yanxin kembali menyuruhnya untuk pulang. Namun saat itu dengan penuh keberanian Man Ning memutuskan untuk terus ada di sana dan akan menjalankan amanah Xinian. Yanxin juga mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun demi Xinian. Di dalam mobil, Yanxin menjelaskan bahwa tujuan dia menculik kakek Zhuang adalah untuk memberikan pengobatan terbaik. Karena ia curiga dengan pengobatan di rumah sakit itu. Akhirnya Yanxin menggenggam tangan Man Ning dan meyakinkan dirinya bahwa Yanxin akan membantu apapun yang harus dilewati Man Ning. Keesokan harinya, hasil darah sudah keluar. Rencana kembali dijalankan dengan menukar surat dari rumah sakit. Akhirnya terbukti bahwa Man Ning benar-benar dari keluarga Zhuang. Hal itu membuat Jia Kai tidak terima. Fang Xian dan Yuan Chai yang berjaga di rumah sakit. Mereka berupaya agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk melihat kakek Zhuang. Namun akhirnya mereka gagal. Beruntung Man Ning datang tepat waktu. Dan sayangnya saat dia lengah, bibi Zhuang bergerak cepat membuka selimut dan hanya menemukan bantal-bantal di dalamnya. Bibi Zhuang sontak emosi dan ingin menampar Man Ning. Yanxin langsung datang melindunginya. Bibi Zhuang pun langsung ingin melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun saat itu kondisi kakek sudah mulai membaik dan ia turut ada di sana. Karena kondisinya yang sudah cukup parah, kakek membuat keputusan bahwa perusahaan mereka akan diwariskan kepada Xinian. Di kamar, Man Ning tidak menyangka ini semua akan terjadi. Dari ia yang harus menjadi pewaris perusahaan, bahkan hubungan dirinya dengan Yanxin. Saat itu Yanxin mendatanginya ke kamar dan ternyata ia meminta Man Ning untuk tinggal bersamanya. Yanxin memutuskan bahwa dia dan Man Ning akan tinggal bersama. Karena Man Ning sudah menjadi pewaris perusahaan, maka Yanxin harus 24 jam berada di sisinya untuk memastikan keselamatannya. Namun mereka sedikit berdebat karena hanya ada satu tempat tidur. Perdebatan itu membuat Yanxin terus mendekat hingga membuat Man Ning terjatuh ke ranjang. Sambil menggoda apakah mereka harus mengadakan pertunangan, Man Ning menyangkal dengan gugup. Hal tersebut dipergoki oleh kedua rekan Yanxin dan membuat mereka menjadi sangat canggung. Man Ning salah fokus ketika Yanxin melepaskan syalnya. Dengan rasa canggung, akhirnya Man Ning pun tidur dan sedikit mencuri-curi pandang. Di pagi hari, Yanxin membangunkannya untuk lari pagi bersama. Lalu ia juga membantu Man Ning bersiap dengan mengikat rambut, memakaikan lipstik dan yang lainnya. Hal itu membuat Man Ning sangat gugup. Di malam hari, Yanxin bermimpi buruk yang pernah terjadi di masa lalunya. Man Ning terbangun dengan sangat cemas. Dia mencoba membangunkan Yanxin, tapi begitu terbangun, Yanxin refleks mencekiknya. Di sisi lain, Mu Fang dipaksa ayahnya untuk kencan buta. Wanita itu adalah Tang Lin. Saat itu mereka bukan berkencan, namun Tang Lin menawarkan agar Mu Fang mau bergabung di perusahaannya, lalu meninggalkan perusahaan Lin Hai. Dia meyakinkan bahwa ia bisa membantu mewujudkan impian Mu Fan dan ia akan menunggu jawaban Mu Fan dalam kurun waktu 2 hari. Akhirnya tibalah saat rapat pemegang saham. Kali ini Man Ning terlihat berhasil menguasai diri dengan baik, bersikap selayaknya seorang pemimpin dan melawan bulian orang-orang itu dengan elegan. Dengan penuh percaya diri, ia meyakinkan mereka bahwa dia bisa membawa perusahaan ini mengatasi berbagai rintangan dan membawa
perusahaan ini kembali ke puncak industri. Saat Manning dan Yansin meninggalkan ruang rapat, tak disengaja Meina melihat Manning. Namun Yuan Shuai langsung menghalangi pandangannya. Hal itu malah membuat Meina menyukai Yuan Shuai. Di ruangan kerja, Manning sudah bisa bernafas lega. Namun ia mempunyai tugas menyelesaikan krisis obligasi luar negeri. Manning yang awalnya gugup akhirnya berhasil menguasai diri sebagai pimpinan. Saat itu Yuansin menyadari ada yang tidak beres pada data keuangan dari Departemen Keuangan. Hal mencurigakan terlihat saat manajer keuangan yang bertanggung jawab atas data-data aset luar negeri hari itu juga mendadak akan terbang ke luar negeri. Yansin mengetahui hal tersebut langsung mengejarnya dan ditemani oleh Manning. Akhirnya mereka pun menemukan manajer keuangan tersebut, namun terjadi aksi kejar-kejaran. Manning dengan cepat mengejar manajer. Sampai akhirnya mereka berdua berada di lantai gedung yang lumayan tinggi. Saat itu manajer malah membuang tasnya. Yansin yang berada di sana langsung melepas dasinya dan menggantung manajer dari ketinggian yang membuat manajer menjadi sangat ketakutan. Aksi yang dilakukan Yansin itu akhirnya membuat manajer memberikan data daftar keuangan perusahaan. Di perusahaan mereka mengecek kembali data yang ada. Saat itu Manning memperhatikan pergelangan tangan Yansin yang pasti terkilir karena kejadian tadi. Di malam hari, Manning melihat Yansin yang sudah tertidur lelap. Ia membawa kotak P3K untuk mengobati tangannya Yansin. Namun hal itu malah membuat Yansin terbangun. Yansin malah menolak niat baik Manning. Saat itu Manning menjelaskan data yang sudah ia cek. Namun ia tidak menyadari bahwa jarak mereka sangat dekat. Hal tersebut membuat keduanya terlihat canggung dan tiba-tiba Yansin mengulurkan tangannya untuk diobati Manning. Situasi itu membuat Yansin menjadi salah tingkah. Keesokan harinya mereka semua khawatir karena pembayaran hutang perusahaan yang tidak lama lagi akan ditutup. Di tengah-tengah situasi ini Manning memiliki rencana. Dan ia langsung meminta para karyawannya untuk menjalankan rencana itu. Dengan perasaan yang sangat tegang, akhirnya perusahaan berhasil selamat dari masa krisis. Dan semua itu berkat rencana Manning. Kemudian apa yang sudah Manning lakukan membuat Yansin kagum, namun ia gengsi memperlihatkannya. Akhirnya mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, Manning malah tertidur di mobil, membuat Yansin tanpa sengaja memperhatikan wajah cantik Manning. Ternyata Manning menyadari hal itu sampai membuatnya salah tingkah. Keesokan paginya, Manning dan kakek Zhuang pergi melihat taman bunga yang ada di halaman rumah. Namun bunga di sana sudah mati dan Manning pun berniat untuk menanam bunga kembali agar taman itu menjadi indah. Pekerjaan itu dibantu oleh kedua rekan Yansin, tetapi Yansin malah duduk dan tidak membantu sama sekali. Manning pun kesal sampai menempelkan tanah ke wajah Yansin. Namun siapa sangka karena hal itu, Yansin langsung menggendong Manning dan membawanya ke kamar. Saat di kamar mereka berdua berada di wastafel dan Yansin mendekatkan wajahnya untuk meminta Manning membersihkan bekas tanah yang ada di wajah Yansin. Situasi itu lagi-lagi membuat Manning menjadi salah tingkah. Sin pun berpindah di perusahaan. Tang Lin dan kakaknya mendatangi perusahaan Lin Hai. Ternyata mereka berniat untuk meminta ganti rugi karena sudah meniru desain perusahaan miliknya. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Little Man episode 1-6. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar. Atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya, baik itu Cina maupun Korea. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video.